Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kembali lagi dengan saya Dian Hardianti, penyuluh agama Islam non PNS Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara singkat arti dari sandang, pangan, papan. Yang pertama yang akan saya bahas adalah sandang. Apa sih itu sandang? Pasti semua tidak asing ya dengan kata sandang ini. Sandang secara bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai bahan pakaian. Jika diberi penjelasan lebih jauh mengenai kebutuhan manusia, maka arti sesungguhnya adalah kebutuhan pakaian yang diperlukan manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mulai dari baju, celana, jaket, dan lain-lain. Fungsinya buat apa? Tentu saja untuk melindungi tubuh dari panas dan dingin, serta menghindari kulit dari kontak langsung dengan debu dan kotoran. Kalau zaman dulu, pakaian dibuat pertama kali menggunakan kulit kayu dan dirangkai seadanya. Tetapi sekarang berbeda, seiring dengan perkembangan zaman. Berbagai jenis pakaian sudah banyak dan dibuat menggunakan kain yang dirajut dari benang, dan benang itu sendiri terbuat dari atau berasal dari kapas. Harganya pun beragam, dari yang super murah sampai yang lebih dari harga mobil pun ada, tergantung selera kita. Akan tetapi alangkah baiknya kita lebih bijak dalam memilih pakaian, terutama yang berbahan dasar kulit. Kita harus bisa memastikan bahan dari kulit tersebut bukan dari hewan yang diharamkan atau dianggap najis oleh agama. Jadi berpakaianlah sesuai kebutuhan dan jangan berlebihan. Itulah sekilas arti tentang sandang. Sekarang kita akan membahas arti dari pangan. Apa sih itu pangan? Pangan adalah makanan yang diperlukan untuk tubuh agar energinya tetap terjaga dan bisa beraktivitas dengan normal dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pangan dianggap sebagai komponen kebutuhan yang paling dibutuhkan oleh manusia untuk hidup. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pangan diartikan sebagai makanan. Namun, jika dijelaskan lebih lanjut, maka pangan bukan hanya berarti makanan, namun juga minuman yang dikonsumsi setiap hari oleh manusia. Kebutuhan ini tidak boleh tidak terpenuhi karena bisa menyebabkan kematian. Fungsi pangan yang paling utama atau primer bagi manusia adalah memenuhi kebutuhan zat-zat gizi dalam tubuh, sehingga kualitas pangan yang baik sangat diperlukan bagi keberlangsungan hidup manusia. Selama ini konsumen memerlukan kepastian hukum terhadap suatu produk apakah berlabel halal atau haram terhadap seluruh pangan yang dikonsumsi. Mengingat fakta bahwa besarnya kuantitas umat muslim di Indonesia yang jumlahnya mencapai kurang lebih 88,20% dari 207 juta jiwa, maka dengan sendirinya pasar Indonesia merupakan pasar konsumen muslim yang demikian dominan, sehingga muncul adanya kecenderungan yang kuat bahwa konsumen muslim amat selektif dalam memilih produk pangan yang halal. Hal ini dapat berakibat pada pangan yang diimpor maupun diproduksi yang tidak berlabel halal mulai ditinggalkan konsumen, dan sebaliknya pangan yang berlabel halal dicari oleh konsumen. Mengingat pentingnya suatu produk halal dalam pangan bagi konsumen, khususnya bagi umat muslim di Indonesia, maka dibutuhkan suatu lembaga yang mengatur terkait legalitas suatu pangan yang bisa dikatakan halal atau tidak halal. Di Indonesia sendiri sudah ada lembaga yang bertugas kuat untuk meneliti, mengkaji, menganalisa, dan memutuskan apakah produk-produk pangan tersebut boleh atau tidak boleh untuk dikonsumsi. Lembaga tersebut adalah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia atau disingkat LPPOM MUI. Itulah penjelasan singkat tentang pangan.
Sekarang kita bahas arti dari papan. Dari zaman dahulu hingga sekarang, papan yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tempat tinggal dianggap sebagai salah satu kebutuhan penting manusia untuk bisa bertahan hidup. Melalui zaman prasejarah di mana manusia bersifat nomaden dan tidak menetap di suatu tempat, seiring perkembangannya mereka sadar untuk bertahan di lokasi tertentu. Alasannya sudah tentu untuk melindungi diri mereka dari serangan pihak lain atau predator. Zaman dulu di mana belum ditemukannya batu bata atau batako, orang membuat rumah dengan mengandalkan bantuan kayu. Kayu dipotong menjadi lembaran-lembaran yang kemudian diikat hingga membentuk tembok yang memberikan perlindungan ketika sedang istirahat. Lembaran-lembaran kayu inilah yang disebut dengan papan. Rumah yang nyaman membuat kita aman tinggal di dalamnya dan melakukan berbagai kegiatan. Tidak kepanasan, tidak kedinginan, aman dari gangguan hewan liar ketika tidur, bisa bersantai dengan nyaman sembari menonton TV dan lainnya. Rumah adalah istana kita. Dan rumah yang nyaman tidak mesti harus bagus dan mahal atau terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas nomor 1, di mana kita merasa nyaman, aman, dan tentram walaupun rumahnya sederhana, tapi kita bisa hidup bahagia bersama keluarga tercinta. Itulah penjelasan singkat tentang papan. Jadi kesimpulannya, sandang, pangan, dan papan adalah kebutuhan dasar makhluk hidup, terutama manusia. Sandang adalah pakaian, pangan adalah makanan, papan adalah rumah. Ketiga-ketiganya tercukupi dengan baik, kehidupan menjadi lebih nyaman dan bisa beraktivitas dengan lancar. Itulah penjelasan singkat tentang sandang, pangan, dan papan. Mudah-mudahan apa yang tadi saya paparkan bisa dimengerti dan mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kurang lebihnya juga saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.